Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat jumpa dalam doa pagi di hari yang baru. Syukur pagi ini kita dapat bangun dengan tubuh yang sehat, dan ini adalah kemurahan Tuhan. Biar pagi hari ini kita pakai waktu ini untuk membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan dengan mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik. Pagi ini kami akan membacakan firman-Mu, kami akan mendengarkan firman Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan, dan biar firman ini menguatkan kami, firman ini memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25 saya bacakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Saudara, bagi murid-murid Yesus, pengalaman ini menjadi pengalaman yang menakutkan. Walaupun mereka sudah terbiasa dengan Danau Galilea, mereka sudah terbiasa dengan perahu, saudara-saudara. Tetapi kali ini mereka hadapi badai yang sangat besar. Air sudah masuk memenuhi perahu. Tetapi yang mereka heran, Yesus tidur. Rupanya angin kencang dan ombak besar tidak dapat membangunkan Yesus. Tetapi ketika mereka membangunkan Yesus, Yesus bangun. Dan langsung Yesus menghardik air, menghardik angin ribut, dan angin pun menjadi teduh. Saudara, seorang ibu, walaupun dalam kebisingan di kiri kanan dia bisa tidur, tetapi ketika anaknya menangis, bayinya menangis, dia langsung bangun. Saudara, Yesus menghardik air, menghardik danau, dan itu pun reda, dan air pun menjadi teduh kembali. Di dalam Injil Markus, perkataan Yesus adalah perkataan yang penuh kuasa. Bukan saja roh jahat tunduk kepada perkataan Yesus, tetapi angin ribut dan gelombang pun taat kepada perintah Yesus. Memang salah satu tindakan
utama Yesus selain memberitakan tentang dirinya Mesias, dia juga melakukan perlawanan tentang iblis. Tujuan utamanya yaitu membinasakan pekerjaan iblis. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 katakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dalam Markus pasal 4 ayat 40, Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, ayat 41 katakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Yesus menegur mereka yang kurang percaya. Dan memang mereka masih belum kenal benar dengan guru mereka. Mereka kenal Yesus sebagai guru, tapi mereka belum pernah melihat sang guru yang berkuasa menghardik roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu pun keluar dari orang yang dirasuk. Dan kali ini mereka betul-betul mengalami perkara-perkara yang sangat menakjubkan. Mereka merasa bahwa mereka tuh akan binasa. Itu sebabnya mereka katakan kepada guru yang tidur, guru, kita binasa. Yesus bangun, Yesus menghardik angin, Yesus menghardik ombak, dan sekejap itu juga angin pun reda, ombak pun diam. Itu mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Yesus menegur juga kepada kita sekalian yang menjadi takut apabila kita menghadapi gelombang-gelombang hidup yang rasanya menyesakkan kehidupan kita. Yesus ingin supaya kita percaya bahwa bukan hanya badai dan angin ribut di Danau Galilea Yesus dapat meneduhkan, tetapi juga angin ribut, badai kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus sanggup meneduhkannya. Yesus sanggup memberhentikan angin ribut yang sedang menimpa kehidupan kita dari hari ke hari. Oleh sebab itu, satu pesan dari Yesus untuk kita, jangan takut. Saudara, ketakutan membuat kita menjadi lemah. Ketakutan membuat kita menjadi tidak berdaya. Sebaliknya, dengan percaya kita akan menjadi kuat. Saya ingat pengalaman dari seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun perempuan ini mengalami pendarahan dan tidak sembuh-sembuh. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga ia telah menghabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Saudara, perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka ketika
Dia melihat Yesus sedang ada di satu tempat. Dia pergi dan dari belakang dia ingin menjamah, karena orang-orang semua berebutan mendekati Yesus. Dan dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang sakit, dia punya iman, dia punya percaya, asal saja aku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Maka dari belakang, dengan begitu banyaknya orang-orang yang mengikut Yesus, dia memegang jubah Yesus, dan seketika itu juga pendarahannya pun berhenti. Saudara-saudara, satu keajaiban terjadi ketika kita percaya. Percaya bukan hanya berdiam diri, tetapi percaya dengan melakukan sesuatu. Iman tanpa perbuatan mati, Alkitab bilang. Perempuan ini dia percaya dan dia lakukan apa yang dia percayai. Asal saja aku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Dan benar, ketika dia menjamah jubah Yesus, sekejap itu pendarahannya pun berhenti. Dia menjadi sembuh. Yesus tahu ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya, dan akhirnya perempuan itu ketakutan. Perempuan itu katakan, aku yang menjamah Tuhan. Yesus katakan kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya, saudara. Kita belajar pengalaman dari perempuan. Bertahun-tahun mungkin kita diombang-ambingkan dengan gelombang hidup. Bertahun-tahun kita ditimpa dengan angin ribut yang besar. Tetapi ketika kita percaya, datang kepada Yesus dengan iman, Yesus sanggup. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini membuat kita tetap percaya kepada Yesus. Jangan kenal Yesus seperti murid-murid Yesus. Bertanya, siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan ombak pun taat kepadanya. Kita kenal Yesus bukan hanya sebagai guru, kita kenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Dia sanggup menyembuhkan kita, dia sanggup menolong kita, dia sanggup merubah sesuatu yang menjadi baik. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur. Pagi ini kami belajar dari firman-Mu. Kami tidak selalu berjalan di jalan yang tenang. Kami tidak selalu berjalan tanpa masalah. Tapi ketika masalah datang, ketika persoalan datang, kami belajar dari perempuan yang sakit pendarahan. Hanya satu cara, datang kepada Yesus, percaya dan berseru kepada Yesus. Yesus akan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pagi hari ini, sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kemurahan-Mu kiranya menuntun kami, memberkati kami di hari yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Memberkati umat-Mu, menyembuhkan mereka yang sakit, menghibur mereka yang lemah. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami masuk dalam aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati.